Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku pecinta sepak bola Indonesia. Hari ini saya akan membahas hasil drawing untuk Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Indonesia berada di grup neraka, teman-teman. Ya. Kenapa begitu? Karena kita satu grup dengan King of Asia, Jepang. Kemudian ada juara bertahan, Qatar. Yang ketiga, King of ASEAN, Thailand. Udah pasti, of course. Kalau dilihat dari seluruh grup yang sudah didapatkan dari hasil drawing, timnas Indonesia berada di grup yang tersulit, teman-teman. Memang tidak mudah, tapi it's still possible untuk tim nasional kita lolos ke babak gugur, babak 16 besar. Kenapa begitu? Saya walaupun timnas kita mendapatkan grup yang tersulit, tapi saya yakin dan percaya bahwasanya kita masih punya peluang yang besar untuk lolos. Kenapa begitu, teman-teman? Ya, baik. Mari kita bahas. Ya, yang pertama, kita satu grup dengan Jepang. Jepang ini saya sudah pastikan bahwasanya seluruh tim yang berpartisipasi di Piala Asia ini pasti akan sangat menghindari satu grup dengan Jepang. Namun kenapa dari sekian banyak tim yang ada di pot 1 malah kita yang ketemu dengan Jepang? But it's okay. Ya, ini peluang bagi timnas kita untuk unjuk gigi lah, sebagai pembuktian kita bahwa timnas kita ini sudah jauh berkembang nanti di Piala Asia. Itu tergantung lagi bagaimana John Herman meramu tim ini selama ia menukangi tim nasional ini. Dan saya yakin dan percaya John Herman sudah menyiapkan semua itu khususnya untuk melawan Jepang ini, teman-teman. Kita punya peluang. Kenapa begitu? Walaupun Jepang itu tim yang bagus, tapi saya yakin Jepang itu masih bisa untuk kita setidaknya kita redam serangan dari mereka. Saat timnas di era Sinteyong, saya ingat sekali ketika kita bermain di GBK. Saat itu di 15 atau 20 menit awal timnas masih bisa mengimbangi, bahkan kita hampir mencetak gol. Saat itu sudah free one on one dengan goalkeepernya Jepang, Suzuki Ragnar Horatmangun, tapi penyelesaian akhirnya gagal dan bisa diredam sama Suzuki sehingga kita tidak bisa unggul. Dan saat itu masih ada Kevin Dix di lapangan. Kevin Dix itu head to head sama Kaoru Mitoma. Bermain sangat bagus Kevin Dix di 15 menit awal itu, teman-teman. Dan Jepang gak banyak menyerang di 15 menit awal itu. Saya juga salut juga dengan timnas bisa bermain sebagus itu walaupun hanya 15 menit awal melawan Jepang. Tapi ketika sudah Kevin Dix ditarik keluar karena cedera, sudahlah, habis kita kena gempur. Tapi itu berarti timnas kita masih bisa untuk mengimbangi Jepang. Itu tergantung bagaimana John Herman meramu game plan kita nanti, taktiknya bagaimana nanti. Dan saya berharap John Herman belajar banyak dari apa yang sudah dilakukan Patrick Kluivert ketika melawan Jepang. Bermain sangat terbuka, melawan tim sekelas Jepang di Jepang lagi bermain seperti itu. Dan sangat banyak ruang-ruang kosong yang membebaskan pemain-pemain Jepang untuk bermain 1-2, langsung tiba-tiba sudah di depan goalkeeper dan gol. Seperti ya
terlalu mudah lah bagi Jepang. Bahkan kita nggak ada menciptakan peluang menendang bola ke kipernya Jepang. Ini parah sekali teman-teman. Masih mending lah waktu Sinteyong yang megang, tapi it's okay. Semoga itu menjadi bahan untuk tolak ukur John Herdman untuk menghadapi Jepang nanti. Kalau Jepang, saya berharap timnas setidaknya saya nggak berharap poin sebenarnya teman-teman, tapi saya berharap timnas setidaknya bermain bagus lah, bermain bagus, tidak memalukan, bisa tidak mengimbangi tapi bermain tidak mengecewakan lah untuk melawan Jepang. Nah, kemudian kita akan menghadapi Qatar atau Thailand lah. Qatar dulu, Qatar. Dan setelah itu Qatar. Ini peluang kita untuk mendapatkan poin teman-teman. Kenapa begitu? Menurut saya, dari sudut pandang saya, Indonesia lebih punya potensi untuk memenangkan pertandingan ini melawan Qatar. Walaupun Qatar adalah juara bertahan, saya tahu Qatar juara bertahan, tapi di atas kertas dari segi materi squad kita lebih bagus dibandingkan dengan Qatar. Kita punya pemain dari Serie A, Bundesliga, Ligue 1, kemudian ada juga pemain yang berada di Eredivisie, di Championship, dan Liga Belgia. Ya, itu bahkan ada juga yang bermain di Liga Thailand. Sandy Walsh baru menjuarai Liga Thailand. Ini membuktikan bahwasanya kita lebih punya squad yang lebih bagus dibandingkan dengan Qatar. Ya, mungkin saya berbeda pendapat dengan teman-teman sekalian, tapi Qatar itu hanya mengandalkan Akram Afif, teman-teman. Iya, kalau Qatar bermain tanpa Akram Afif berbeda. Jadi kuncinya adalah matikan pergerakan Akram Afif. Sehingga minim kreativitas lah Qatar ini. Ya, semua itu bergantung dari Akram Afif. Ya, hanya Akram Afif. Kemudian untuk dari segi defensif kita, Jay Itzes, ada Kevin Dix. Saya merasa nyaman lah dengan defense-nya timnas kita gitu. Dan dari segi postur juga kita udah bisa mulai mengimbangi karena pemain kita banyak tinggi di atas 180. Pemain-pemain dari tanah Arab ini kan tinggi, jangkung-jangkung. Jadi untuk duel-duel masih bisa kita imbangi, atau bahkan kita bisa lebih bagus daripada timnas Qatar. Ya, ini Qatar ini adalah peluang atau kesempatan timnas untuk mendapatkan poin. Saya berharap bukan 1 poin tapi 3 poin untuk melawan Qatar. Nah, kemudian Thailand ini King of ASEAN, saya tahu, tapi mereka belum pernah ketemu dengan timnas dengan materi squad yang seperti ini. Sangat penasaran, dan akhir kita satu grup, dan akhir kita diberikan peluang untuk bertemu dengan Thailand dengan squad eranya Jay Itzes dan kawan-kawan. Vietnam sudah kita ayam-ayamin, dah 3 kali bertemu, 3 kali kita kalahkan, bahkan kita bantai mereka di Vietnam. Belum ada Ole Romeni di sana, belum ada Pelupesi, belum ada Audeiro dan Martin Paes, belum ada Kevin Dix, masih banyak yang belum join sama timnas, tapi dengan gampangnya kita membantai Vietnam di kandang mereka. Nah, Thailand ini peluang besar untuk timnas Indonesia. Memang kita akui, memang timnas Thailand ini punya gaya permainan yang bagus. Mereka bermain dari kaki ke kaki, build up mereka juga bagus, dan liga mereka juga lebih bagus daripada kita. Tapi materi squad kita, kembali lagi, materi squad kita di grup ini hanya kalah materi squad itu dari Jepang. Tapi kalau dari Qatar dan Thailand, kita punya squad yang lebih bagus. Kita lihat aja dari transfermarket.com. Kita punya materi squad itu nilai pasarnya di atas 30 juta euro. Dengan Jay Itzes, pemain paling mahal 10 juta euro. Nah, dari di atas kertas, timnas kita itu di atas Thailand, walaupun secara ranking FIFA kita masih di bawah Thailand. Saya yakin dan percaya bahwasanya publik Thailand pasti ketar-ketir juga akan bertemu dengan timnas kita, tapi mereka juga penasaran pastinya.
Nah, Thailand ini wajib 3 poin teman-teman, wajib 3 poin ya, 3 poin. Jadi ya, kalau kita dapat 3 poin dari Thailand dan 3 poin dari laga melawan Qatar, 6 poin sudah pasti kita lolos ke babak knockout di 16 besar. Nah, atau setidaknya kita dapat 4 poin, masih bisa kita jadi peringkat kedua di grup ini, atau bahkan kita udah bisa mengunci peringkat 3 terbaik. Nah, tapi saya sangat berharap timnas ini lolos di peringkat 2 sebagai runner up, karena kita akan bertemu nanti dengan perwakilan dari grup B. Kalau nggak salah saya, di grup B ini ada Uzbekistan, Jordan, kemudian Uzbekistan, Jordan, Bahrain kalau nggak salah saya. Kemudian satu lagi saya lupa. Nah, kalau kita ketemu 16 besar melawan tim seperti Jordan atau Bahrain, ya saya tahu Jordan tim yang bagus, tapi kita punya peluang untuk lolos ke babak perempat final kalau kita bertemu dengan tim dari pot B ini. Ya, semoga bukan Uzbekistan yang kita temui ya. Tapi Uzbekistan itu kemungkinan di peringkat 1 lah. Kalau nggak salah saya, kalau lolos di babak 16 besar, kita akan melawan runner up-nya dari grup B. Ya, kemungkinan itu Jordan atau Bahrain. Ya, antara itulah kita ketemunya. Jadi ini menarik sekali teman-teman. Jadi kenapa saya bilang ada untungnya juga kita satu grup sama Jepang. Kita kalau lolos di babak 16 besar, kita akan terhindar bertemu dengan Jepang di babak gugur. Nah, itu keuntungan timnas kalau satu grup dengan Jepang. Nah, kita akan bertemu mungkin tim-tim seperti tim-tim Arab dan lainnya, masih bisa kita imbangi. Tapi kalau Jepang, saya pribadi ragu untuk kita bisa memenangkan pertandingan. Semoga kita terhindar dari tim-tim seperti Jepang, Korea, dan Uzbekistan atau bahkan Australia. Semoga bukan tim-tim itu yang ketemu kita di babak gugur. Tapi kalau di semifinal atau babak berikutnya, it's okay lah ya, kita nikmati aja. Nah, semoga timnas kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik dan menghibur kita, membuat kita bangga lolos ke dari grup neraka inilah setidaknya. Nanti hasil di babak 16 besar yaitu nantilah tuh. Yang penting kita bermain bagus timnas kita dan tidak langsung cepat pulang di babak grup. Itu yang paling penting. Semoga saja ya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.